Konnichiwa minna. Kyou wa Nihongo o benkyou suru watashi no tabi o ohanashi shimasu. Dodatta? Jadi pada bulan Februari 2020, waktu itu aku masih studi S2 di Budapest, dan di situ aku sudah mulai merencanakan aku ingin studi S3, dan kemungkinan salah satu destinasi tempat aku ingin belajar adalah Jepang. Jadi dengan adanya lockdown juga, menurut aku waktu itu adalah salah satu saat yang sangat tepat sih untuk memulai belajar bahasa Jepang. Ya, memang juga merupakan cita-cita aku untuk suatu saat pergi ke Jepang. Ya sudah, mulailah aku belajar secara independen, karena juga di situ tidak memungkinkan bagi aku untuk mengikuti kursus secara offline karena adanya peraturan yang terkait dengan COVID. Dan kalau misalkan untuk online nih, jadwal pembelajarannya, terutama ya kursus-kursus di bahasa di Indonesia, itu jamnya nggak sesuai karena ada perbedaan waktu antara tempat aku dan Indonesia. Jadi ya sudah, aku putuskan aku mulai cari-cari textbook, mulai ya belajar-belajar sendiri dan nonton banyak video, dan kurang lebih aku bisa simpulkan sih beberapa tips yang bisa membuat aku setelah 6 bulan belajar bahasa Jepang, aku kurang lebih ada di sertifikasi N-Yon, jadi N4, yang mana memang nggak terlalu tinggi, tapi dengan fakta bahwa at least aku belajar sendiri, ya aku mau tunjukkan beberapa tips buat kalian yang juga ingin belajar tanpa mengikuti kursus secara independen. Gimana sih caranya? Jadi aku akan bagi menjadi beberapa urutan ya. Yang pertama itu pengenalan tentang alfabet, katakana, dan hiragana. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kalian memperkaya vocab. Dan yang ketiga itu lebih ke structure, grammar, jadi penggunaan kata-kata dan susunan kata yang benar dan baik sesuai dengan kaidah bahasa Jepang yang baik. Dan yang keempat tuh kita berhubungan dengan kanji. Nah, untuk kanji ini memang salah satu yang ya akan selalu menjadi tantangan ya, karena begitu banyaknya. Apalagi kalau misalnya kalian sebenarnya nggak pernah belajar bahasa Mandarin atau bahasa Korea, jadi mungkin akan ada butuh sedikit lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan aksara-aksara kanji. Oke, jadi yang pertama dulu, waktu itu aku butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk menghafalkan di luar kepala aku urut segala macam hiragana dan katakana. Jadi kalau misalnya kita mau belajar sebuah bahasa ya, kita harus memastikan bahwa alfabetnya itu bisa kita pahami. Dan kita harus paham betul sistem alfabetnya. Apakah sistem alfabetnya itu memiliki satu alfabet yang berbeda tiap katanya, atau bisa dieja. Kayak penggunaan bahasa Indonesia ini kan termasuk penggunaan sistem alfabet yang bisa dieja. Jadi setiap kata bisa dieja menjadi huruf-huruf, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Jepang sendiri kita mengenal yang namanya sistem hiragana dan katakana. Jadi informasi tentang hiragana dan katakana ini mungkin bisa kalian dapatkan dengan mudah ya di website manapun, dan tidak ada trik khusus. Kalau misalnya aku, salah satu cara yang aku gunakan tuh aku latihan menggunakan tablet aku. Jadi kebetulan aku punya tablet Samsung Galaxy Tab S4 yang memiliki stylus. Jadi aku memang punya teknik belajar di mana aku suka membuat rangkuman. Jadi bisa kalian lihat bahwa ini ada beberapa rangkuman aku yang sudah aku tulis sebelumnya, dan rangkuman ini aku sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi misalkan kebutuhan pembelajaran untuk ujian yang lebih teknikal, ya aku juga masukkan juga rumus-rumus yang penting, atau ujian yang lebih menghafal, ya aku masukkan saja poin-poin yang penting aja. Kalau misalkan untuk Jepang sendiri, ya aku target setiap hari aku mengulang seluruh set hiragana dan katakana ini kurang lebih 5-10 kali, tergantung seberapa niat aku. Kayak gitu. Butuh waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan sebelum akhirnya aku tuh benar-benar hafal luar kepala dan bisa membaca dengan kecepatan yang cukup lumayan. Nah, sampai di tahap ini, aku sarankan sih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang tuh, ya kebetulan aku punya exposure dengan bahasa Jepang dari berbagai macam literatur maupun berbagai macam film, sehingga beberapa kata itu aku bisa kenali. Tapi kalau misalkan kalian yang ingin belajar aksara, hiragana, dan katakana sambil belajar vocab itu mungkin bisa memungkinkan, tapi ya aku nggak tahu. Tapi cara aku, mending fokus dulu aksara dulu, alfabet dulu. Alfabet sudah, baru kita bisa bicara tentang vocab. Nah, yang kedua, aku akan bicara tentang cara aku memperkaya vocab. Jadi, cara aku memperkaya vocab ini aku menggunakan Anki Dex. Jadi kalau misalnya kalian tahu Anki ini adalah salah satu aplikasi gratis ya. Ini ada di PC, dan ini akan tunjukkan cara instalasi singkatnya di Windows 10 aku.
Dan ya sudah, kita tinggal pergi saja ke websitenya Anki. Di sini kita download kliennya, klik 2 kali, next, dan sudah ya. Anki akan terinstall di komputer kalian. Terus kalau misalkan kalian tanya, Anki itu software apaan? Jadi Anki ini adalah software itu semacam flashcard. Jadi kalau misalkan kalian dulu pernah belajar bahasa Inggris ya, mungkin menggunakan kartu yang bisa dibalik-balik, yang ada sebuah vocab, terus kalian hafalkan, kalian balik lagi, ya itu namanya flashcard. Dan ini tuh sistemnya juga seperti itu, dimana Anki ini akan memilih sebuah flashcard dalam sebuah deck, kemudian ya menunjukkan untuk kalian, dan kalian bisa ya berinteraksi dengan flashcard ini, sangat interaktif sekali. Dan untuk memperkaya vocab, tentu saja ya kita harus memiliki sebuah deck yang sesuai. Flashcardnya itu harus sesuai. Jadi anggap aja kayak Anki itu adalah software yang siap untuk mengacak flashcard kalian, tapi dia tetap butuh flashcardnya dari kalian. Jadi kalian harus memasukkan kartu-kartunya ke dalam program ini. Itu ada banyak cara untuk mendownload flashcard yang kalian inginkan. Tapi kalau misalkan aku cari di Reddit, jadi ada subreddit tentang learning language, terutama learning Japanese, dan mereka memberikan beberapa alternatif lah untuk learning Anki deck, learning Japanese deck ya. Nah, ini cukup menarik buat aku. Jadi aku download beberapa, dan yang paling cocok sih buat aku itu ada yang ini. Jadi yang ini yang paling cocok sama aku sih, dimana dia ini memiliki 6.000 kanji dan vocab yang berbeda yang bisa diacak di dalam flashcard ini. Dan ya, ada pembahasannya cukup runtut. Jadi misalkan ya, kalian dihadapkan pada sebuah kalimat ini. Nah, itu nanti oh ya, aku akan tunjukkan dulu interface-nya ya, aku lupa. Nah, jadi ini tuh tampilan interface-nya Anki kalau misalnya kalian tuh baru install. Jadi belum ada tag apa-apa. Kalian bisa import tag yang sudah kalian download. Nah, di sini tuh aku import yang ini, Tag Games Guide. Ya, yang tadi aku tunjukin kalian. Dan di situ memang ada pengaturan, lihat itu ada kata new kan. Dimana menurut Anki ini memang yang optimal tuh kita setiap hari mempelajari 20 vocab yang baru. Dan kita maksimum review 200 vocab setiap harinya, biar nggak terlalu membebani kita gitu. Jadi Anki ini juga memiliki setting default yang secara efektif nih berusaha memaksimalkan pembelajaran kita supaya ya kita tuh nggak percuma, kita nggak menghafalkan banyak banget tapi ya nggak masuk-masuk. Yuk kita mulai. Jadi bisa kalian lihat kalau misalkan ini tuh ya itu kanjinya neko, bisa dilihat juga dijelaskan ada hiragananya neko wa inakata, artinya tidak ada kucing di situ. Jadi juga ada penggunanya, ini tuh tense-nya apa, past tense kayak gitu, bagus banget kan. Terus selanjutnya Popu mo shinai, yang artinya tuh Bob juga nggak melakukan itu. Jadi ini juga ditulis verbnya tuh kayak gimana kurang lebih. Jadi dari tag Anki-nya sudah kayak gini, makanya aku suka banget. Oke, ini agak banyak kanjinya. Aku ya ini mirip sih. Kalau misalkan kalian tuh ini aksaranya mirip banget sama bahasa Mandarinnya Penggyo. Jadi untuk kata friend atau teman. Jadi sini tomodachi ya rainen. Harusnya ini ya benar. Jadi di sini penggunaan kata rai untuk tahun depan, rainen ni nihon ni. Jadi di sini ni nihon ni iku, i untuk pergi, yang artinya teman aku akan pergi ke Jepang tahun depan. Ya, jadi overall menurut aku memang Anki ini sangat interaktif ya. Jadi selain memberikan kalian penjelasan yang sangat detail, juga memaksa kalian menghafalkan beberapa kanji yang penting dan memberikan gambaran beberapa vocab yang bagus-bagus. Nah, kemudian setelah kita bisa membaca hiragana dan katakana dengan lancar, kita juga menguasai beberapa vocab-vocab basic. Kemudian kita harus bisa menggunakan vocab-vocab ini dengan cara yang baik dan benar kan ya, pasti. Jadi kita mulai akan bahas tentang grammar-nya atau structure-nya. Dan di sini tuh ada dua jenis orang ya, mungkin orang yang lebih mudah mendengar dan orang yang lebih suka membaca. Kalau misalkan kalian suka baca buku teks dan kalian suka belajar bahasa dari textbook, ya ada beberapa buku Jepang yang terkenal pembelajaran bahasa Jepang. Salah satunya misalkan buku Genki, salah satu buku yang sangat terkenal ya, karena ya memang sangat populer. Dimana Genki ini juga memiliki banyak jilid dan memiliki tingkat kesulitan yang semakin lama semakin sulit. Jadi ini buku yang bagus untuk pemula. Dan juga ada buku Mina no Nihongo, itu
juga cukup terkenal. Tapi kalau misalkan untuk aku sendiri, yang aku paling cocok buku grammar adalah Tai Kim. Jadi ini buku dari Tai Kim. Dan menurut aku teorinya dia dapat banget sih. Jadi dia ini sangat terstruktur dan lebih langsung menembak ke grammarnya gitu. Jadi sangat runtut sekali. Bentuk biasa, bentuk masuk, bentuk T, dan bentuk kawan-kawan. Jadi dia menjelaskan, ya aku paham sih. Dan aku suka dengan flow dari buku ini. Jadi aku menggunakan Tai Kim sebagai buku utama aku. Selain buku, juga aku tentu saja mendengarkan ya video ya, atau suara dari orang yang mengucapkan secara langsung bahasa ini. Karena juga pengucapan dari beberapa kata bahasa Jepang kan bisa agak tricky. Dan aku punya satu channel yang sangat aku rekomendasiin banget, karena waktu itu aku sampai save semua videonya dia, dan ya aku mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Dan sebenarnya dia juga sama sih. Sebenarnya dia juga mereview grammar dan structure yang cukup penting. Tapi yang aku highlight di sini adalah dia juga mencontohkan kepada kita penggunaan kata-kata itu dalam daily use dan juga dengan subtitle yang mudah dipahami. Jadi kadang-kadang ada vocab-vocab baru yang aku pelajari dari situ, dan ya tentu saja cara membacanya. Nah, itu channelnya ini, Japanese Amo by Misa. Kayak gini. Dia punya playlist yang khusus untuk JLPT, kalau misalnya kalian mau langsung JLPT atau mau yang benar-benar dari awal. Jadi ini ada playlistnya beginner, upper, ya upper, beginner, intermediate. Aku taruh link channelnya di bawah ya. Ini bagus banget, aku sangat rekomendasiin kalian yang mau belajar bahasa Jepang untuk cek channel ini. Ini benar-benar membantu kalian. Kemudian yang terakhir ini adalah cara memperkaya kanji kalian. Nah, kalau misalnya menurut aku belajar kanji ini itu tekniknya bisa banyak ya. Aku pernah dengar orang-orang belajar pakai pakai aplikasi Wanikani, tapi aku nggak cocok dengan Wanikani karena menurut aku repetitif. Jadi menurut aku yang paling cocok untuk aku sendiri adalah pakai Anki. Dan karena tujuan aku memang JLPT ya, itu aku juga memang sengaja mengincar beberapa vocab kanji yang sering muncul di JLPT. Jadi ada beberapa situs, misalnya ini JLPT Study, dia merangkumkan beberapa kanji berdasarkan level JLPT yang ingin kalian ambil. Misalkan di sini JLPT N-Go N5 ini dia memiliki sekitar 80-an kanji. Dan untuk bisa lolos ujian N5 ini kalian memang diharapkan bisa hafal kurang lebih 80 kanji ini. Ya tapi ini menurut aku nggak terlalu susah sih. Karena untuk angka ini benar-benar mirip sama bahasa Mandarin, dan itu sudah pasti kita bisa dengan mudah menghafalkan. Dan beberapa kanji-kanji lain yang cukup simple menurut aku dan cukup intuitif. Jadi menurut aku kalian nggak perlu belajar saya benar-benar dalam sih sampai tiap goresan dan bisa mengira-ngira artinya apa. Ya kalau misalnya aku sih, cara yang cocok buat aku ya dihafalkan aja. Terutama yang Enko sama Enyon, karena aku memang ingin mengincar paling nggak Enyon. Mungkin yang agak susah adalah pembacaan beberapa kanji ini bisa beda-beda di situasi dan kalimat yang berbeda. Jadi ini yang agak mungkin sedikit memakan waktu. Kalau misalnya aku sih, biasanya kanji ini, dulu aku belajarnya 10 kanji baru setiap harinya. Terus akhirnya aku tingkatkan jadi 20 kanji baru. Dan kalau misalkan semua kanji di level itu sudah aku kuasai, misalkan 80 kanji Enko, ya sudah aku ulangi lagi kanjinya. Dan mungkin aku akan acak menggunakan juga Anki. Nah, di sini juga aku mulai membaca-baca penggunaan kanji itu di kasus yang lain. Jadi harapannya ya aku bisa menggunakan kanji ini di berbagai macam situasi, bukan cuma situasi spesifik saja, kayak gitu. Ya overall menurut aku kanji ini memang prioritas yang bisa dibilang terakhir ya. Kalau misalnya kalian memang ingin bisa berkomunikasi, itu ya nggak krusial, tapi sangat membantu kalian pastinya, kayak gitu. Memang aku nggak bisa dibilang jago-jago amat, tapi at least I tried, dan aku dapat hasil yang aku sendiri lumayan puas. Dan sekarang aku lagi OTW untuk belajar bahasa yang lain, yaitu memperdalam bahasa Mandarin aku, sambil memperdalam juga bahasa Belanda, karena di sini kita mainly use ya bahasa Belanda sebagai daily language. Jadi ya semoga aku bisa segera menguasai itu. Ya kurang lebih sekian dari aku. Ya sekian sharing singkat dari aku tentang perjalanan aku belajar bahasa Jepang. Menurut aku belajar bahasa Jepang ini ya menarik sih. Dan perjalanan aku untuk bisa sampai ke titik ini tuh ya tidak mudah, karena aku ingat aku belajar itu paling nggak dulu sehari minimal 2 jam, termasuk juga di hari Sabtu dan Minggu itu aku juga mereview. Tapi ya itu, yang kalian butuhkan waktu belajar bahasa adalah konsistensi.
Jadi kalian jangan belajar mengikuti adrenalin. Aku semangat banget belajar, aku belajar 6 jam, terus kalian belajar lagi minggu depannya. Ya nggak bisa kayak gitu. Konsepnya nggak bisa kayak gitu. Lebih baik kalian konsisten belajar. Misalnya kayak, aku bisa komitmen 30 menit sehari. Lakukan itu selama 7 hari. Terus ya mungkin ada istirahat 2 hari gitu, atau kayak gimana. Tapi yang penting adalah konsistensi. Jadi latih diri kalian disiplin, dan lama-lama bahasa itu akan jadi bagian dari diri kalian sendiri. So, buat kalian yang sedang belajar bahasa asing, good luck, dan sekian dari aku. Thank you for watching. See you on the next video.